Shalom. Oke adik-adik, ini kakak di sini minta kerjasama dari adik. Ini ketika kakak bilang ini shalom, adik-adik ini menjawabnya dengan shalom, shalom 2 kali, dan yang 1 kali damai di hati. Bisa? Bisa. Oke, yang lebih semangat adik-adik ya? Ya. Oke, shalom, 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 damai di hati. Kita ulangi lagi 1 kali, shalom, 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 damai di hati. Jadi terima kasih. Adik-adik di sini ini kakak akan memperkenalkan diri. Kami merupakan mahasiswi dari STT GKI Seneo Prodi Pendidikan Agama Kristen di semester 4. Jadi di sini adik-adik kami mempunyai tujuan yaitu berbagai pengajaran iman lewat pengajaran katekisasi kepada adik-adik semua. Jadi di sini kakak harap untuk adik-adik semua partisipasinya fokus untuk ini kegiatan pengajaran kita hari ini. Bisa adik-adik? Bisa. Oke, terima kasih. Jadi sebelum kita mulai kegiatan kita pada sore hari ini adik-adik, kita akan menyanyikan sebuah lagu yaitu Jalan Serta Yesus, dan di sini saya mengajak adik-adik semua untuk berdiri. Oke, jadi baik teman-teman, mari kita ambil sikap doa yang baik untuk kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Puji dan syukur kepadamu Tuhan, terima kasih banyak atas penyertaan dan perlindungan-Mu. Tuhan sungguh baik di dalam kehidupan kami, di mana Tuhan sudah menuntun menyertai kami dari tempat kediaman kami perjalanan, sehingga kami boleh tiba di tempat ini dengan keadaan selamat. Tuhan, pada saat ini kami akan melakukan kegiatan pengajaran katekisasi. Mari Tuhan Engkau memberkati kami dari awal, pertengahan, hingga kami mengakhirinya dengan baik. Tuhan, Engkau berikan kami kemampuan dalam mendengarkan materi kami sebentar ya Tuhan. Bapa, ini doa, ini permohonan kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan, amin. Jadi baik, adik-adik kita akan masuk dalam sesi pengajaran, dalam sesi materi. Tapi sebelum itu ini kita akan nyanyi sebuah lagu lagi tadi, dan itu saya ajak adik-adik semua untuk berdiri lagi supaya sebelum kita masuk dalam Hati-hati gunakan tanganmu.
Karena Bapa sudah melihat ke bawah, hati-hati gunakan hatimu. Adik-adik bisa duduk kembali. Jadi di sini kita akan mendengarkan materi atau pengajaran katekisasi kita, adik-adik. Mari kita sambut pemateri kita. Ini mereka. Berikan aplaus, adik. Shalom, selamat sore untuk kita semua. Oke, kalau kakak bilang shalom berarti adik-adik jawab salam, salam, salam luar biasa. Oke? Salam, 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 salam luar biasa. Oke, perkenalkan nama saya Angel dan saya sebagai pemateri yang pertama. Perkenalkan, nama lengkap saya Marlina Bola, biasa dipanggil Marlin. Saya pembawa materi kedua. Oke, jangan berlama-lama lagi. Sebentar kalau mau kenalan dengan kakak-kakak yang lain, sebentar di luar ya. Nah, teman-teman, tema kita pada hari ini yaitu etika dalam bermedia sosial. Nah, yang menjadi panduan kita pada hari ini terdapat dalam Efesus 4 ayatnya yang ke-29. Coba teman-teman buka semua Efesus 4 ayat yang ke-29. Sudah dapat semua? Oke, kalau teman-teman sudah dapat semua, mari kita baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Nah, teman-teman, untuk kita menjadi panduan kita pada hari ini sebentar mungkin akan dijelaskan oleh Kakak Marlin. Di sini saya akan lebih berfokus pada definisi dari etika dalam bermedia sosial. Next slide. Nah, teman-teman, apabila kita ingin mempelajari etika dalam bermedia sosial, ada tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Nah, teman-teman, setelah teman-teman mendengarkan materi yang kita sampaikan sebentar, diharapkan teman-teman itu dapat mengerti konsep dari etika dalam bermedia sosial. Dan yang kedua, teman-teman bisa menjadi pribadi yang beretika dalam bermedia sosial. Next slide. Nah, mengapa sih hal ini kita harus kasih tahu kepada teman-teman? Nah, teman-teman, zaman sekarang adalah zaman di mana teknologi itu sudah canggih. Jadi, karena teknologi sudah semakin canggih, salah satunya itu media sosial, banyak orang yang kebablasan dalam menggunakan media sosial, tidak beretika dalam bermedia sosial. Maka dari itulah kita membawa materi ini supaya kita sebagai orang Kristen mampu menjadi pengguna media sosial yang beretika. Next slide. Nah, pertanyaannya, apa sih itu media sosial? Next slide. Nah, teman-teman, sosial media atau media sosial adalah media untuk bersosialisasi atau berinteraksi satu sama lain yang dilakukan secara online. Jadi teman-teman, media sosial ini adalah prasarana kita untuk kita berinteraksi dengan orang lain tanpa dibatasi oleh ruang atau waktu melalui online. Next slide. Nah, coba teman-teman, ada yang punya HP di sini? Coba angkat semua teman-teman punya HP. Nah, di dalam HP itu tentu ada aplikasi-aplikasi. Nah, teman-teman, di dalam HP itu ada aplikasi apa-apa saja? Facebook, apa lagi? Instagram, apa lagi? TikTok. Nah, itu semua teman-teman merupakan media sosial di mana kita bisa berinteraksi dengan orang lain atau mengembangkan bakat yang ada dalam diri kita. Next slide. Nah, teman-teman, ada pun pengertian dari etika.
Nah, etika penggunaan media sosial ini teman-teman merupakan tindakannya kita atau tindakan seseorang yang mempertimbangkan nilai baik atau buruk dalam menggunakan media sosial. Next slide. Nah, apa saja sih etika dalam bermedia sosial? Next slide. Nah, teman-teman, etika dalam menggunakan media sosial yang pertama adalah pergunakan bahasa yang baik. Nah, teman-teman, apabila kita menggunakan media sosial, kita diharapkan untuk menggunakan bahasa yang baik dalam kita berinteraksi dengan orang lain, baik melalui telepon, TikTok, Facebook, maupun WhatsApp dan aplikasi lainnya. Nah, yang kedua, kita menghindari pornografi dan aksi kekerasan. Nah, teman-teman, di sini diharapkan supaya kita itu tidak menjadi pengguna media sosial yang menyebarkan video atau postingan yang bersifat pornografi atau menjadi aksi kekerasan dalam bermedia sosial seperti pembulian. Yang berikutnya ada mencari tahu kebenaran berita apabila ingin menyebarkan berita sebagai pelajaran. Nah, teman-teman, sekarang Indonesia ini banyak sekali berita-berita yang sudah menyebar dan viral. Salah satunya berita tentang koruptor dan lain sebagainya. Di situ kita diharapkan supaya apabila kita ingin membagikan video tersebut sebagai prasarana untuk belajar, maka kita harus mencari tahu terlebih dahulu kebenaran dari berita yang sedang viral. Dan yang keempat, menghargai hasil karya orang lain. Nah, di sini teman-teman, kita tidak saja merujuk pada diri kita sendiri, tetapi terhadap orang lain. Karena yang menggunakan media sosial itu bukan kita sendiri, tetapi orang lain juga menggunakan media sosial. Nah, di situ kita harus menghargai setiap karya yang diutarakan oleh orang lain. Contohnya dalam aplikasi TikTok. Saya ambil salah satu aplikasi, yaitu aplikasi TikTok, di mana setiap multitalent dari orang lain begitu atau bakat yang dimiliki orang lain itu sering sekali diutarakan dalam TikTok, aplikasi TikTok. Nah, di situ kita seharusnya tidak berkomentar yang dapat mematahkan semangat mereka, tetapi kita harus memberikan motivasi yang baik kepada mereka. Yang berikutnya ada jangan terlalu mengumbar informasi pribadi. Nah, teman-teman, di sini jangan terlalu mengumbar informasi pribadi. Nah, teman-teman, setiap individu dari kita tuh pasti ada yang harus diprivasi atau tidak perlu diketahui oleh orang lain. Maka dari situ kita seharusnya tidak semua hal dalam diri kita atau kehidupan kita itu kita mengumbar dalam sosial media. Salah satunya itu untuk menghindari penipuan melalui via jaringan. Nah, yang berikutnya tidak menyebarkan gosip atau fitnah. Nah, di sini teman-teman, kita menggunakan media sosial harus dengan hal-hal yang positif dan tidak menyebar gosip atau fitnah. Next slide. Nah, teman-teman, tanpa etika yang baik, media sosial itu dapat menjadi sarana untuk menyebarkan informasi palsu, menyebarkan kebencian dan mengintimidasi orang lain. Maka dari itu, kita sebagai orang Kristen harus beretika dalam bermedia sosial. Next slide. Nah, di sini ada ajaran agama Kristen tentang etika dalam bermedia sosial. Nah, mungkin Kakak Marlin akan menjelaskan hal tersebut. Baik, saya langsung saja teman-teman supaya kita jangan terlambat lagi. Nah, saya akan menjelaskan ajaran agama Kristen tentang etika dalam bermedia sosial. Nah, dalam ajaran agama Kristen sangat menekankan pentingnya memiliki etika yang baik dalam perkataan, tindakan dan sikap kita. Nah, mari kita melihat kembali kitab Efesus 4 ayat 29. Di situ mengatakan bahwa janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya memperoleh kasih karunia. Nah, teman-teman, nats ini mengingatkan
hal-hal yang negatif atau hal-hal yang menyakiti orang lain. Nah, kita menggunakan media sosial ini sebaik mungkin, yaitu untuk hal-hal yang membangun. Nah, kita harus menggunakan media sosial dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang membangun, supaya ketika kita menggunakan sosial ini, kita bisa membawa berkat buat orang lain begitu. Nah, teman-teman, ketika kita menggunakan sosial media, kita harus memiliki prinsip-prinsip atau etika yang baik. Yang pertama itu kita harus memiliki kebenaran dan kebijaksanaan. Ketika kita menggunakan media sosial, maka di situ kita harus memiliki kebenaran dan kebijaksanaan. Di mana ketika kita bermedia sosial ini, kita harus menghindari, yaitu untuk menyebarkan informasi yang menyesatkan orang lain. Terus yang kedua, saling menghormati. Di mana ketika kita menggunakan media sosial, kita harus saling menghormati satu sama lain, tidak boleh menyakiti orang lain. Terus yang ketiga, memiliki pemikiran yang positif. Kita juga diajarkan untuk memikirkan hal-hal yang positif, hal-hal yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, etika yang baik, maka kita sebagai remaja pemuda saat ini, kita bisa menyebarkan kasih, kebaikan, dan kebenaran serta membangun hubungan yang sehat dengan sesama kita. Nah, next slide. Jadi teman-teman, kita bagi dalam satu kelompok. Jadi teman-teman hitung dari 1 sampai 3, 1 sampai 3. Nah, mahasiswa tidak ikut serta. Mulai dari Oke, jadi siapa yang dapat nomor 1? Coba teman-teman yang bisa duduk di sebelahnya Mama Vikaris yang nomor 1. Berikutnya juga yang dapat nomor 2, nomor 3 bisa bergabung dengan nomornya masing-masing. Siapa dapat nomor 3? Oke, gabung dengan nomor 3 juga. Di sebelah sana bisa. Nah, nomor 2 dengan nomor 2. Teman-teman ada bawa pena semua? Oke. Tadi satu kertas. Ya, jadi sebentar kalau misalnya masih kurang kertas bisa diambil. Nah, di sini teman-teman, sebentar ada video yang akan ditampilkan, dan dari video itu teman-teman simak dan catat apa yang teman-teman dapatkan dari video tersebut. Oke, habis itu sebentar teman-teman mempresentasikan di depan. Next slide. Ya, ini. Etika bersosial media. Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah pengguna sosial media terbanyak di dunia. Dan remaja usia sekolah termasuk di dalamnya. Rata-rata mereka menghabiskan waktu lebih dari 3 jam untuk mengekspresikan pendapat, ide, dukungan, dan pembentukan komunitas-komunitas yang dapat memberikan informasi positif yang membantu dalam proses belajar. Oke, jadi teman-teman sudah catat semua informasi yang didapat, atau saya akan kasih waktu 5 menit untuk teman-teman bisa berdiskusi. Oke. Kalau
videonya? Iya. Bisa. Etika bersosial media. Tadi adik-adik sudah nonton begitu kan? Nah, sekarang teman-teman catat apa yang teman-teman dapatkan. Jangan terlalu banyak-banyak, yang penting yang teman-teman mengerti aja begitu dari video. Maju, siapa yang mau maju duluan? Oke, kelompok berapa? Kelompok 1. Indonesia menjadi salah satu negara paling banyak menggunakan media sosial, yaitu sekitar 170 juta. Dengan pengguna paling banyak itu remaja, rata-rata kami bisa menggunakan media sosial itu 3 jam. Sebenarnya batas penggunaan media sosial itu hanya 2 jam. Dampak negatif dari penggunaan media sosial itu yang pertama, kurang istirahat, kedua, tidak bersosialisasi dengan orang lain, pribadi yang insecure, keempat, proses belajar yang kurang baik, yang kelima, hilangnya masa-masa indah dalam pertumbuhan. Dampak positif dari bermedia sosial yang pertama, menjadi ruang untuk berbagai ide, gagasan, dukungan, bahkan membentuk komunitas yang baik. Penggunaan media sosial yang baik dapat menolong seseorang untuk dapat berkembang baik di lingkungan sosial maupun dalam pendidikan. Dapat menjadi salah satu ruang mediasi bagi guru dan murid. Sekian dari kami kelompok 1, terima kasih. Ya, berikan aplaus untuk kelompok 1. Boleh jadi semangat lagi, berikan aplaus. Ya, kelompoknya sama lagi yang mau. Oke, kelompok 3. Jadi terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami dari kelompok 3. Jadi video yang kami simak dari yang sudah ditampilkan oleh mahasiswa tadi, yaitu pertama, di mana kami dapat mengetahui jam pemakaian pada bermedia sosial itu hanya 2 jam dan tidak lebih dari 3 jam. Dan kedua, pengaruh buruk dari media sosial yaitu kurang waktu tidur, membandingkan diri, akhirnya kita tidak percaya diri. Yang ketiga, proses belajar akan terganggu, suka terus sering tujuan yang baik dalam bermedia sosial yaitu yang pertama, berkomunikasi yang jujur, yang kedua, menyebar informasi yang berguna, dan yang ketiga, membangun hubungan yang baik. Jadi kita sebagai pemuda dan remaja Kristen tidak boleh mempergunakan media sosial tanpa etika yang baik. Sekian dan terima kasih. Ada yang mau tambahkan dari teman kelompok? Oke, mari kita beri aplaus untuk kelompok 3. Yang ketiga, ya, kelompok terakhir. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Setelah menonton video yang dipaparkan tadi, kami dapat mengetahui pengaruh negatif dan positif dalam menggunakan handphone. Pengaruh negatif dari bersosial media, pertama, kurang tidur, kedua, terganggunya waktu belajar, ketiga, kecenderungan menghabiskan waktu dalam bermedia sosial.
sosial. Pengaruh positif dari bersosial media: pertama, berkomunikasi jujur dan terbuka; kedua, membangun hubungan yang baik untuk mendapat kepercayaan; ketiga, mencari hal-hal yang penting dalam menggunakan handphone. Dari teman-teman, ada yang mau menambahkan? Oke, mari kita tepuk tangan untuk kelompok satu. Ya, next slide. Jadi teman-teman, dalam kita menggunakan media sosial, kita harus beretika. Tim Tanarana, mana suaranya? Mana suaranya? Oke. Sambil goyang. Apa itu sosial media? 1, 2, 3, siapa yang mau jawab? Sosial media adalah sesuatu untuk berinteraksi satu sama lain lewat online. Yeay, benar sekali, tepuk tangan. Oke. Jadi bagian sini yang tidak menjawab kan ada ini. Atau Adi mau menjawab juga? Ya, bisa Adi Kak gosok bedak. Menggas. Sambil goyang, goyangnya ketat dong. Pertanyaan yang kedua, sebutkan salah satu contoh etika dalam bermedia sosial. Mau dibaca ulang? Sebutkan salah satu contoh etika dalam bermedia sosial. 1, 2, 3. Siapa mau duluan? Menggunakan bahasa dengan baik. Ya benar. Adi mau menjawab? Ya benar sekali, langsung ke belakang. Dua orang langsung ke belakang. Goyang dong. Kitab apa yang menjadi ayat pendukung dari materi yang tadi kita bahas? Efesus 6 ayat 4 ayat 9. Adi? Oh, ayo berkata, benar. Berikan aplaus. Ayo ke belakang. Ya? Tidak, mereka tidak ikut ini tadi. Goyang dulu atau genekan ini, goyang dulu. Sebutkan 3 aplikasi media sosial. Sudah. Ya, benar. Facebook, WhatsApp. Benar, ada lagi yang lain selain itu? Kalau bisa jawab, apa? Benar, tepuk tangan untuk berdua. Pertanyaan selanjutnya. Apa pesan dari ajaran Kristen tentang bermedia sosial? Pesan dari ajaran Kristen. 1, 2, 3.
Lewat media sosial, kita bisa mengembangkan bakat dalam diri. Salah satunya bakat yang bisa dikembangkan di media sosial itu apa? Menari, ya benar. Lewat apa kita bisa mengembangkan itu? Yeay. Kalian bisa lihat ini? Itu. Menyebarkan video-video yang berisi talenta yang bisa diikuti. Ya apa? Misalnya video menyanyi, Ya, pembelajaran. ya benar sekali. Tepuk tangan. Nah kali ini lebih tertib ya, Jadi sampai angkat tangan duluan, dia yang jawab. Mana? Yang belum. Oke. Ya, ini ya. Apa yang kamu lakukan agar temanmu bisa beretika dalam media sosial? Membagikan Apa yang kamu lakukan agar temanmu bisa beretika dalam media sosial? 1, 2, menunjukkan hal-hal yang bisa diikuti, ya. Selain itu, hal-hal yang baik yang bisa diikuti. ye benar sekali. Tepuk tangan. Gosok pedangnya dong. Mau kasih konsekuensi apa sama mereka? Selain itu, Berdiri, oke, yang lain dulu. Teman-teman yang mana tadi berdiri, tetap berdiri. Ya, berdiri berjejer dong, berjejer. Yang kalah, ayo berdiri. Nah, 4 orang saja yang bagian tim ini. Ya? Oh. Adik-adik mau menyanyi lagu apa? Iya, yang ada gerakan. Ini baik. Mau pada main? 1, 2, 3. Harus pakai mic dong. Jadi teman-teman semua mengakhiri kegiatan kita pada sore saat ini, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Kembali ya Tuhan, kami datang dan merendahkan diri di hadapan hadirat-Mu, karena atas pertolongan Tuhan dari kediaman kami masing-masing, sehingga kami boleh bertemu di tempat ini dalam melaksanakan kegiatan mengajar katekisasi itu. Kami bersyukur dan berterima kasih itu semuanya Tuhan. Biarlah apa yang kami dengarkan ya Tuhan, kiranya hati Tuhan yang
menanamkan dalam hati dan pikiran, supaya kami menjalani kehidupan kami hari demi hari. Terus kamu memaknai ya Tuhan. Ajarkanlah kami Tuhan saling menolong antara satu dengan lain. Di dalam di bangku pendidikan kami ya Tuhan, apapun yang menjadi sebuah harapan kami pertaruhkan di dalam tangan manusia. Bahwa dalam pekerjaan surga berkati orang tua kami dimanapun mereka berada. Bahwa dalam pekerjaan surga sebentar lagi Tuhan kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami memohon Tuhan tuntun kami sehingga kami boleh tiba di tempat kami masing-masing dalam keadaan selamat. Ini doa kami ya Tuhan hanya di dalam nama